Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, bertemu kembali kita di tutorial CBT bagian ketiga. Kita melanjutkan tutorial kita di bagian kedua kemarin, yakni mengatur soal. Kita sekarang masuk ke tutorial ketiga, bagaimana kita menyusun atau menginput atau membuat soal di CBT. Silakan dibuka Google Chrome-nya dan dibuka akun CBT-nya. Kemudian kita lihat di akun kita masing-masing, ya CBT kita ini. Kita masuk ke pengaturan soal yang kemarin ya, di kelola soal, kita klik. Dan ini soal yang sudah kita buat pengaturannya, soalnya masih kosong. Dan kita lanjutkan sekarang ke bagaimana menginput atau mengisi soal di CBT ya. Kita klik menu yang kedua yang ada tanda 1, 2, 3 ini. Ada beberapa menu di halaman isian ataupun input soal di CBT ini. Yang pertama ada menu menambahkan soal. Jadi kita akan menambahkan soal satu persatu setiap soalnya di CBT ini ya. Untuk yang pilihan pertama kita menambahkan soal dalam bentuk PG ya atau pilihan ganda, di dalamnya ada gambar atau di dalamnya ada rumus untuk matematik ya. Jika di dalamnya hanya teks, kita pilih yang kedua, PG plain text. Jika soalnya berbentuk isian singkat, kita pilih menu yang ketiga. Jika uraian, kita pilih menu yang keempat. Jika kita ambil dari bank soal yang pernah kita isikan sebelumnya, kita pilih ambil dari bank soal. Untuk sementara, misalkan kita bisa melihat dari, bisa menggunakan menu pertama dan kedua saja ya. Untuk menu pertama soalnya mengandung gambar, kalau soalnya tidak mengandung gambar kita pilih PG plain text. Ya. Dengan pengaturan kurang lebih seperti ini kalau kita melihat menu yang pertama. Jadi di sini Bapak Ibu silakan ketikkan soalnya dan tidak perlu dituliskan nomornya ya karena otomatis yang kita tuliskan ini akan berurut nomor 1 dan seterusnya. Jadi kita langsung kepada mengetikkan soalnya saja. Silakan ketik di sini. Kemudian ini pilihan ganda ABCDE-nya, opsinya. Jawaban pertama apa, A-nya apa, B-nya apa, kemudian C-nya apa, ya. Kemudian D-nya apa. Nah, ini untuk input soal yang satu persatu secara manual, ya. Kalau sudah selesai, silahkan disimpan. Jika ada sisipan gambar, bisa dipilih menu sisipan gambar, nanti akan dicontohkan pada tutorial berikutnya ya. Kita pilih gambar yang akan kita sisipkan. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan di tutorial yang berikutnya. Jika sudah selesai silahkan Bapak Ibu tinggal simpan. Atau jika bisa mengambil dari Microsoft Word juga bisa, tinggal kopas dari Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word-nya kemudian kita kopas dan kita input di sini ya. Tentu nanti juga ini akan diberikan tutorialnya ya. Ini kalau menginput soal satu persatu ya kepada Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Kalau menu yang kedua ini juga sama ya, namun ini singkat tanpa ada sisipan gambar dan rumus ya, termasuk mengisikan kunci jawaban. Tinggal disingkat saja. Nah, yang akan saya berikan contoh yang agak rinci adalah di menu yang kedua supaya soal tidak diinput satu persatu. Namun dengan syarat soalnya sudah kita siapkan di Microsoft Word ya. Nah, untuk pengaturan soal di Microsoft Word-nya ini silakan dibuka oleh Bapak Ibu tutorial yang pertama ya, tutorial CBT yang pertama. Cara menyusun soal di Microsoft Word untuk diinput otomatis ke ke CBT ya begitu. Silakan aja dicari tutorial CBT yang pertama menyusun soal di Word untuk kita input otomatis di CBT, tutorial yang pertama ya. Ini sudah saya siapkan contoh soal yang sudah kita atur. Di Bapak Ibu juga nanti silahkan bisa diikuti tutorial yang ada di CBT yang bagian pertama kemarin. Ini sudah saya siapkan ya, yang kemarin yang sudah ada di tutorial yang pertama ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengupload soal secara otomatis seluruh soal dari Microsoft Word ke CBT, maka pilihlah menu yang kedua ya. Kita pilih menu yang kedua,
kita kopas otomatis dari Microsoft Word. Kita pilih teks, gambar, dan equation. Jadi yang kedua ini kita pilih ya. Karena bisa jadi nanti ada teksnya, kita biasakan pilih yang kedua saja. Nah, jika Bapak Ibu akan menginputkan soal sebanyak 5 soal, maka pilihlah di CBT itu jumlah soalnya 5. Karena memang seperti pengaturan di tutorial kedua kan kita pilih 25 soal totalnya ya. Namun karena yang kita siapkan baru 5 soal, maka di CBT kita atur 5 yang kita inputkan. Kecuali memang Bapak Ibu di Microsoft Word-nya ini sudah kita siapkan 25 soal. Ya, maka berarti di CBT-nya juga kita atur sebanyak 25 soal ya. Namun karena contoh di saya ini baru saya siapkan 5 dari 25, maka pilihlah di CBT-nya juga soal yang kita akan inputkan, yang akan kita uploadkan ke sini hanya 5 saja. Ini penting agar tidak error nanti pada saat data dari Word itu kita baca di CBT ya. Ya harus sama jumlahnya dengan yang kita kopikan di Microsoft Word. Langkah pertama kita copy saja ya, kita blok semua soal yang kita siapkan yang 5 tadi ya. Kemudian kita pilih menu copy atau Ctrl C, kita masuk ke ke CBT. Pada kotak atau box untuk mengisi soal dan jawaban yang tadi dari Word ini kita tekan Ctrl V ya, atau paste. Nah, ini soal yang sudah kita ketik di Microsoft Word tadi itu sudah di-upload semuanya ke sini. Ya, berbeda dengan yang tadi itu kita ketik satu-satu tentu akan sangat lama ya mengetiknya. Jadi yang sudah tadi kita ketikkan di Microsoft Word ini kita copy, kemudian kita pastekan atau kita tempel di sini ya, di box untuk pengisian soal dan jawabannya ya. Nah, kemudian ini langkah berikutnya kita manipulasi ya soal ini, maksudnya kita pisahkan antara soal dengan jawabannya. Kita klik manipulasi. Nah, kalau sukses maka akan muncul format seperti ini. Akan terpisah antara soal dengan optionnya masing-masing. Nomor 1 soalnya ini, option A-nya apa, B-nya apa dan seterusnya ya. Jika belum ada format seperti ini berarti manipulasi yang tadi itu masih salah. Maka sebaiknya Bapak Ibu memperbaiki lagi. Atau kalau memang masih belajar bisa dengan menggunakan menu yang pertama tadi dengan menginputkan soal satu persatu. Kalau sudah oke, nggak ada masalah, kita klik simpan ya. Maka kita akan dibawa ke halaman soal yang sudah kita uploadkan ke CBT. Jadi soal yang tadi di Microsoft Word ini secara otomatis sudah tersimpan di CBT. Namun kita harus memasukkan kunci jawabannya masing-masing, jangan lupa ya. Untuk cara memasukkan kunci jawaban kita bisa secara manual di sini. Ya, tiap soal kita isikan kunci jawabannya. Ini misalnya saja ya, saya akan berikan kuncinya A semua misalnya begitu. Ya biar mudah. Kita isikan kunci jawabannya di sini manual satu persatu. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, untuk isian yang indikator soal kita kosongkan saja, pengecoh juga kosongkan, enter juga kosongkan saja. Yang kita isi hanya kuncinya saja. Atau kalau ingin sekaligus mengisikan kuncinya bisa klik menu kunci ini. Nah, kemudian kita ketikkan di sini. Nah, seandainya tadi kita belum mengetikkan kunci jawaban di sini, maka di halaman kunci soal ini akan kosong, belum ada kunci jawabannya. Tadi sudah saya ketikkan masing-masing dengan jawaban option A semuanya ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk memperhatikan kunci jawaban ini, karena kalau Bapak Ibu lupa mengisikan kunci jawaban nanti soalnya akan dianggap benar. Jadi siswa akan diberikan skor 1 di tiap soal yang tidak ada kunci jawabannya. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Nah, inilah cara untuk menginputkan soal otomatis dari Microsoft Word ya yang tadi ini ke CBT ya, otomatis tanpa kita ketikkan satu persatu. Namun sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih belajar, untuk sementara bisa membuat soal satu persatu dengan klik menu yang pertama ya. Dengan pilihan menu yang pertama di soal baru, PG gambar dan equation. Yang saya sebutkan tadi itu. Diketikkan soal di sini, kemudian jawabannya ABCD ke bawah. Atau bisa juga dengan kopas dari Microsoft Word ya. Jadi copy dulu soalnya satu persatu di sini misalnya. Kita copy soalnya, Ctrl C, kemudian kita masuk ke soal yang ini, kita Ctrl V di sini. Nah, ini.
Dan hati-hati di sini harus dihapus nomornya ya, karena di soal CBT tidak perlu kita berikan nomor soalnya karena otomatis akan terurut oleh sistem. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu mengisikan soal, kemudian dengan PG-nya, ini otomatis tersimpan. Silakan tutup. Kita akan melihat soal yang ada di di pengaturan tadi apakah masuk atau belum. Ini masih terlihat 0 ya Bapak Ibu ya. Caranya kita kembali dulu ke menu home, kemudian kita kembali ke kolom soal, kemudian kita lihat sudah masuk ya 5 soal. Kalau kita ingin mencoba soal ini, maka kita bisa mengklik menu yang ketiga, ingin melihat bagaimana tampilan soal yang tadi ya. Nah, hanya karena memang kita baru mengisikan 5 soal, maka biasanya akan terjadi masalah ketika ditampilkan. Kita coba saja. Ya, ini atribut soalnya, kita mulai. Nah, ini soal yang masuk. Nah, biasanya kalau belum lengkap, karena kita tadi mengisi di atributnya 25, soal yang masuknya baru 5, maka akan terjadi error seperti ini. Ya, kita tidak bisa masuk kemana-mana. Nah, kalau begini tinggal diklik tanda silang, kemudian kita kembali ke soal yang tadi ya, yang ada di di CBT kita. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu terjadi error begitu, ya sebaiknya Bapak Ibu kembali ke soal yang tadi, kemudian atur dulu jumlah soalnya menjadi 5 dulu ya, karena kita baru mengisikan 5 soal. Kalau sudah 25 tinggal diganti lagi menjadi 25. Jadi ubahlah soalnya jadi 5 dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena tadi kita sudah mengatur ulang di atributnya menjadi 5 soal. Itu ya. Jadi kalau misalnya ingin mencoba soal, perhatikan dulu apakah soal itu sudah kita atur di CBT sebelumnya atau tidak ya, supaya kita bisa melihat soal tadi yang sudah kita ketik seperti apa tampilannya. Namun saran saya tentu sebaiknya dilengkapi aja dulu soalnya sampai dengan jumlah soal yang kita masukkan di pengaturan awal ya. Misalkan 25 kita kembalikan 25, kita submit, dan silakan Bapak Ibu tinggal melanjutkan soal berikutnya di pengaturan atau di input soal ya, karena kita baru 5. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi lain, yakni menyisipkan gambar, menyisipkan audio bagi guru bahasa ya, dan yang lain-lain akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Nah, jangan lupa setelah mengetikkan kita logout, dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.